kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai membaca. Apa sih itu membaca? Jadi, membaca adalah suatu proses menemukan sebuah informasi dalam suatu bacaan. Adapun jenis-jenis kegiatan membaca yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan kegiatan membaca yang dilakukan dengan suara keras. Nah, untuk yang kedua yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati merupakan aktivitas atau kegiatan membaca yang dilakukan tanpa suara, yaitu hanya mengandalkan mata dan ingatan pikiran. Apa sih tujuan dan manfaat dari membaca? Yang pertama, tujuan membaca. Tujuan membaca diantaranya yaitu yang pertama, kita dapat menikmati keindahan yang terkandung dalam suatu bacaan. Yang kedua, kita dapat mencari informasi untuk menyusun sebuah laporan. Nah, yang ketiga, yaitu menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata seseorang. Manfaat membaca. Apa saja manfaat dari membaca? Di antaranya yang pertama yaitu dapat meningkatkan daya ingat kita. Nah, yang kedua sebagai media hiburan, misalnya buku komik, novel, cerpen. Dan yang ketiga yaitu sebagai stimulasi mental seorang anak. Berdasarkan tujuan serta manfaat yang sudah saya sampaikan tentang kegiatan membaca, maknanya proses membaca merupakan suatu kebutuhan dan berperan sangat penting terutama dalam proses pendidikan. Oleh karena itulah, kita sebagai seorang guru maupun calon guru perlu memberikan pengajaran tentang membaca. Nah, untuk mempermudah pembelajaran, kita dapat menggunakan sebuah media. Dan di sini saya akan menggunakan media papan kata. Adapun cara pembuatannya yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, kita ukur terlebih dahulu kertas karton untuk membuat pola, menyesuaikan dengan ukuran styrofoam yang kita pakai ya. Jika sudah, selanjutnya kita potong sesuai ukuran tadi ya. Dilanjutkan dengan memotong semua gambar sesuai bentuk dan ukuran. Jangan lupa potong juga gambar yang ada pada kertas kado yang akan kita gunakan sebagai bingkai dalam styrofoam. Next step, potong kardus menyesuaikan bentuk gambar sebagai lapisan supaya gambar lebih tebal dan awet ya. Dan inilah hasil setelah kita potong semua bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian kita rekatkan kardus dan gambar menggunakan lem. Tara, dan ini setelah kita rekatkan, kemudian sudah diberi kaki supaya mudah untuk digunakan. Next, kita menempelkan gambar untuk membuat bingkai dalam styrofoam agar lebih menarik. Tahap tempel menempel. Pertama, tempelkan kalimat papan kata pada bagian atas styrofoam. Lalu dilanjutkan dengan menempelkan kertas karton. Di sini kita bagi menjadi dua bagian ya. Yang sebelah kanan digunakan untuk menempelkan kata dan di sebelah kiri kita gunakan untuk menempelkan gambar. Kurang lebih bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk step yang terakhir di sini kita potong kardus untuk membuat lapisan huruf. Bentuknya sesuaikan dengan ukuran huruf ya, supaya terlihat lebih rapi. Beri lem pada potongan kardus lalu tempelkan kertas huruf.
Siapkan tempat yang akan kita gunakan sebagai media untuk menempelkan huruf. Di sini saya membuatnya dari kardus, kemudian dilapisi dengan kertas HVS. Berikan double tip pada bagian bawah huruf. Lakukan pada semua huruf yang akan digunakan. Tempelkan semua huruf pada media yang telah kita buat. Kurang lebih akan seperti ini bentuknya. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara penggunaan dari media pembelajaran papan kata. Untuk yang pertama, kita tempelkan terlebih dahulu gambar pada bagian kiri. Setelah itu, kita bisa meminta peserta didik untuk mengambil huruf di sini dan menyusunnya di kolom sebelah kanan. Misalnya, yang pertama yaitu di sini di bawah ada gambar tas. Yang kedua ada gambar mangga. Yang ketiga di sini ada gambar buku. Dan di sini ada gambar rumah. Untuk yang paling atas yaitu ada gambar mobil. Nah, seperti inilah contoh penggunaannya. Mungkin itu saja, selebihnya terima kasih.